Kabar baik ya semua ya. Oke, nah udah sekian puluh tahun lamanya kita nggak jumpa ya guys. Jadi Koci mohon maaf ya, beberapa hal ini agak chaotic guys. Jadi nggak sempat untuk buat video ya. Kemarin terakhir kita udah bahas masalah grammar ya kan. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang IELTS guys ya, terkhusus kepada IELTS reading ya, IELTS reading. Jadi seperti ya mungkin nggak perlu banyak kenal-kenalan karena kan kalian sudah pada tahu ya tentang IELTS itu apa. Nah, jadi reading di IELTS itu soalnya ada 40, dikerjainnya dalam waktu 1 jam. Wah, berarti paling nggak satu soal itu sekitar 1 menit 30 detik lah ya guys. Ya. Nah, jadi dia memang IELTS readingnya panjang-panjang guys. Nih kalau kalian perhatikan nih ya, kita hanya punya waktu 20 menit untuk mengerjakan 13 soal. Dan kalau kalian lihat readingnya itu bisa sampai 2 halaman guys. Bayangin berapa paragraf. Tapi nah di video kali ini Koci akan mencoba menganalisa polanya ya. Gimana biar kita bisa cepat membaca IELTS-nya ini dan menemukan jawabannya ya guys ya. Kan intinya kan kita nggak boleh wasting time gitu kan. Oke, nah sekarang kita coba bahas terkait nomor satu dulu kali ya. Nah, jadi yang pertama-tama yang perlu kalian perhatikan ini adalah beberapa tips general aja, teman-teman. Di dalam IELTS yang perlu kalian perhatikan itu yang pertama adalah instruction. Ya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan instruksinya, guys. Ya, karena di IELTS instruksi itu menentukan jawaban. Misal nih, untuk pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Complete the notes below. Choose one word only. Nah, jadi di instruksinya kalian itu hanya boleh menjawab satu kata aja di setiap jawaban. Kalau kalian jawab lebih dari satu kata, maka jawaban kalian salah. Ya. Jadi ini sangat perlu diperhatikan guys ya. Instruksi dari setiap pertanyaan di IELTS. Nah, jadi kalian tuh mengisi nomor 1, nomor 2 dan nomor seterusnya itu hanya dengan satu kata. Jangan mengisi lebih dari satu kata, maka itu akan pasti salah. Terutama ya kalau kalian ngambil IELTS yang online ya, atau yang computer based. Oke, nah sekarang kita cek nomor 1. Gimana sih Koci cara jawab readingnya biar cepet? Nah, jadi gini. Pertama yang perlu kalian perhatikan adalah jangan baca teksnya dulu. Ya. Jangan baca teksnya dulu. Tapi bacalah soalnya. Oke. Jadi baca soal dulu. Nah, misal nih ya, Koci tulis jangan baca teksnya dulu. Nah, tapi baca soalnya dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, soal nomor 1. The problem. Jadi ini namanya note completion ya guys ya. Nama jenis soalnya itu note completion. Jadi the bla 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 of London increased rapidly between 18 ya and 1850. The streets were full of horse-drawn vehicles. Yang perlu kalian cari adalah key idea-nya dulu. Nah, di sini guys, di sini tuh cari key idea. Mencari key idea gimana Koci? Simple. Key idea itu biasanya ya berisikan kata benda. Jadi key idea itu biasanya kata benda. Oke, kita cek di sini. Key idea itu biasanya kata benda, noun ya. Jadi kita cari aja ada berapa kata benda di sini. Misalkan London gitu ya. Nah, terus kedua, kata key idea itu juga bisa dalam bentuk verb. Nah, jadi kita cari aja verbnya. Verbnya di sini adalah increase sama rapidly ya. Rapidly bukan verb guys, tapi maksudnya increase rapidly itu menjelaskan verbnya. Nah, jadi kita lihat London increase rapidly. Nah,
di teks. Cara menemukannya cepat gimana? Gampang, ya. Jadi cara menemukan yang cepat adalah pertanyaan reading IELTS itu selalu berurutan. Nah, ini yang perlu kalian ingat dan kenang dalam hati. Ingat dan kenang dalam hati bahwa reading IELTS itu selalu berurutan. Dia nggak jumpy guys, nggak melompat ke paragraf tiba-tiba pertanyaan pertama paragraf 3, nggak. Jadi dia pertanyaan pertama biasanya di paragraf pertama, terus lanjut ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi dia selalu berurutan. Itu yang membuat reading IELTS itu mudah. Iya, Coach bilangnya mudah. Ya, caranya gini guys. Nomor 1, ini udah pasti otomatis di paragraf pertama. Ya, udah pasti otomatis di paragraf pertama. Maka kita cari aja kata London increase rapidly di paragraf pertama. Ya tentunya kalian pasti bacanya di kalimat pertama dulu dong guys ya. Mentang-mentang paragraf pertama bacanya langsung kalimat terakhir, enggak. Ya baca dari awal ya. Kita lihat nih misalkan London increased rapidly between 18 and 1850. In the first half of the blah blah blah, London's population grew at an astonishing rate. Nah, ini dia. Ya. Jadi grew at an astonishing rate itu sama dengan artinya rapidly, guys. Ya. Jadi kata rapidly itu sama dengan grew at an astonishing rate. Ya, dengan sangat cepat gitu ya. Sehingga apa yang bisa mengisi di sini itu adalah kata population. Ya, jadi jawabannya di sini adalah population. Nah, kenapa population, Koci? Ya, karena ada kata population kan di kalimatnya nih. London's population. Apa yang grew at an astonishing rate? Ya, London population. Ya, bla bla bla. Jadi kalimatnya diubah guys. London's population diubah jadi the population of London. Itu sangat sering ya di dalam IELTS. Jadi cirinya gimana menentukan kata yang harus diisi di sini ya, yang harus diisi di sini. Caranya dengan membaca kalimat ya yang ada informasi ini. Kemudian cari kata yang deket sama dengan yang titik-titik guys. Misal nih kata terdekat dari yang titik-titik adalah kata London. Nah maka kalian cari aja kata sebelum atau sesudahnya gitu ya. Itu biasanya kata pilihannya ada di situ. Kebetulan di sini setelah kata London adalah population. Nah itu jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang di sini ya guys ya. Building the railway would make it possible to move people to better housing in the. Nah, ini Coach izin hapus ya. In the bla bla bla. Coba kita ini kan sedikit. Nah, jadi tadi seperti yang kita udah bahas guys ya, bahwa reading IELTS itu selalu berurutan. Nah, kalau nomor 1 di paragraf 1, kemungkinan nomor 2 di paragraf 2. Kemungkinan. Kalau nggak di paragraf 2, dia biasanya di akhir paragraf 1. Sekarang kita cari key idea-nya ya. Key idea. Selalu harus cari key idea. Nomor 2, key idea-nya apa guys? Cari kata benda. Oke, railway ya. Terus people. Ya. Nah, terus housing. Nah, terus kata kerjanya building sama move. Oke. Nah, sekarang kita cari kata ini di paragraf. Ada nggak? Paragraf 1 ada nggak sih bicarain masalah building railway, move? Kita lihat aja ya. Ini Coach ini mensimulasikan kalian membaca ya. Mensimulasikan kalian membaca. Nah, sebenarnya jawaban untuk nomor 2 itu ada di paragraf 2 guys. Ya, ada di paragraf 2. Kita lihat nih ya. Kita masuk ke paragraf kedua. Nih Coaching nggak perlu mensimulasikan kalian membaca ya. Oke. Jadi kata building railway itu ada di sini guys. Ya, ada di kalimat ini. Nah, sampai ke sini.
Oke. Nah, jadi ciri-cirinya adalah nih, kan dia kalimatnya building an underground railway itu di kalimat sebelumnya. Tetapi move people itu ada di kalimat ini. Nah, to relocate. Jadi kata relocate itu artinya sama dengan move, guys. Ya. Jadi kita bisa paham bahwa key idea di dalam soal IELTS itu berbentuk sinonim. Kayak tadi rapidly sinonimnya at an astonishing rate gitu kan. Terus sekarang kita dapat move sinonimnya relocate gitu. Nah, sehingga kita cari aja kata-kata sedekatnya gitu ya. His idea was to relocate the poor workers who lived in the inner city slums to newly constructed suburbs. Oke. Nah, to better housings in the bla bla bla. Ya, kalau kita bilang slums, kan nggak mungkin better housing ya. Nah, sehingga better housing ini mengacu kepada newly constructed suburbs. Karena cuma satu kata yang boleh ditulis, maka jawabannya suburbs. Nah, kenapa jawabannya nggak constructed? Nah, kenapa nggak newly? Simple. Ini hanya berdasarkan pengalaman Koci aja ya. Pengalaman Koci, hampir 90% jawaban di IELTS itu bentuk katanya noun. Ya. Hampir almost 90% itu word functionnya adalah noun. Ya. Word functionnya itu adalah noun, kata benda. Jadi kalau misalkan newly dan constructed, dia bukan kata benda, sehingga kita cari suburbs. Slums itu bisa tergocek, tapi kan ini berbicara masalah better housing, maka better housing tidak mungkin di slums, karena slums artinya pemukiman padat ya guys, pemukiman padat penduduk yang ya bisa dibilang agak sedikit dirty juga ya, jadi slums. Nah, jadi itu jawabannya ya. Jadi ketika kita mendapatkan key idea, maka kita butuh sinonimnya. Nah, sekarang kita bahas nomor 3. Nah, Koci simulasikan lagi nggak nih? Simulasi membaca. Ya, jadi kalau nggak simulasi membaca, Koci bisa langsung jawab nomor 3 ya. Nah, sekarang kita bahas untuk pertanyaan nomor 3, guys. Oke. Nomor 3 agak sedikit ke bawah ya. Nah, nomor 3 itu adalah a number of bla 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 agreed with Pearson's idea. Nah, sekarang key idea-nya di sini adalah ya cari idea kan, Pearson idea, ini noun-nya, sama agree verb-nya. Sekarang kita cari. Di kalimat itu bagian yang mana? Nah, di sini guys. Ternyata dia masih berada di paragraf yang sama, yaitu paragraf 2. Ya kan? Tetapi urutannya di bawah kalimat, di bawah pertanyaan nomor 2. Tadi kan pertanyaan nomor 2 yang ini. Nah, pertanyaan nomor 3 itu ada di sini, guys. Di kalimat setelahnya. Nah, di sini. Kan urutannya selalu kayak gitu. Dia berurut ke bawah, ke bawah, ke bawah gitu, guys. Ya, sehingga kalau kita cek jawabannya di sini adalah agree, yang siapa yang agree dengan Pearson idea? Pearson ideas gain support among some businessmen. Nah, ini jawabannya. Jadi agree itu maksudnya gain support. Ya, jadi dia sama dengan kata agree ini, guys. Gain support gitu ya. Gain support kan tandanya ada yang setuju ya. Satu pikiran. Siapa yang support di sini? Businessman. Nah, ini berarti jawabannya di sini adalah businessman. Nah, oke, ada satu tip ya untuk teman-teman. Ketika kalian menjawab
soal IELTS reading, kalian diwajibkan hanya untuk copy paste. Copy paste. Copy paste ya. Copy paste, guys. Jangan mengubah kata. Ya. Jadi copy paste aja. Misal nih ada kata businessman, kan dia man-nya pakai E. Maka kalian copy paste jadi businessman juga. Jangan E-nya diganti A. Ya, jadi salah nanti. Ya disalahin jawaban kalian. Padahal maksudnya sama ya. Cuman karena dia di teks tertulisnya pakai E, kalian nulis pakai A, maka jawaban kalian salah. Nah, itu kalian harus hati-hati ya. Nah, terutama juga tadi ya kata suburbs pakai S. Kalian harus pakai nih S-nya nih. Nah, ada kata suburbs, copy paste aja. Jangan sampai S-nya itu hilang. Kalau kalian nggak nulis pakai S, maka jawaban kalian akan salah. Nah, karena maknanya beda, plural dan singular. Ya, ini S itu kata-kata SS ini merupakan common mistake, guys. Ya, kesalahan yang selalu dilakukan oleh test takers. Lupa nulis S. Nggak hanya di reading ya, di listening juga, di writing juga. Nah, jadi kata agree itu sama dengan gain support. Kita kan bicara sinonim, sehingga jawabannya yang businessman. Kata bendanya kan, noun-nya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, apakah masih ada di paragraf yang sama atau enggak nih guys? Kita cek ya. Oke. Nah, untuk nomor 4 kita cari key idea. Jadi kita tuh selalu diminta untuk mencari key idea, guys. Ya, key idea. Sekarang kita lihat, nah, company, terus head problems, sama needed ya. Nah, kita cari company head problems. Nggak perlu baca paragraf sebelum nomor 3. Bacanya ke bawah ya, setelahnya. Jadi kita lihat mana yang problem di nah ini ya, kita ketemu ke Koci simulasiin head difficulty itu kan problem, jadi head difficulty sama dengan problem. Nah, sehingga cari aja kata bendanya apa? Organization sama funding. Nah, kan organization sama dengan company nih guys, di sini kan dia sama dengan company. Maka yang dibutuhkan di sini adalah funding, sehingga jawabannya adalah funding. Raise the funding. Nah, gitu ya. Jadi simpelnya seperti itu. Karena kan udah organization udah ada. Getting the funding needed for the project. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Kira-kira nomor 5 masih sama nggak? Di tempat yang sama atau enggak nih nomor 5 nih. Coba kita cek ya. Negative articles about the project appeared in the bla bla bla. Kita cari key idea-nya. Jadi selalu guys ya, negative articles key idea-nya sama appeared ya, appear. Coba kita cek apakah dia masih di paragraf yang sama. Nah, ternyata dia masih di kalimat yang sama bahkan guys. Ya, masih di kalimat yang sama. Jadi kata apa nih? Negative articles. Nah, negative articles sama dengan critical articles. Ya, dia sinonim di sini. Negative articles sama dengan critical articles, sehingga yang dekat di sini adalah press. Printed ini sama dengan appeared ya guys. Printed sama dengan appears, sehingga jawabannya di sini in the press. Oke, gitu ya, sesimpel itu sebenarnya guys. Sekarang kita coba ke nomor 6. Kalau udah tahu caranya akan sangat simple. Nah, kita lihat nomor 6 guys. With the completion of the break arc, the tunnel was covered with. Nah, sekarang key idea-nya apa? Key idea-nya completion of break arc, the tunnel, sama covered. Oke, sekarang kita cek.
Apakah dia ada di paragraf selanjutnya? Kata-kata breakout atau tunnel. Ini Koci simulasi ya, simulasi. Tunnel. Oh iya, dia ada di paragraf berikutnya, guys. Ada di paragraf yang GWR nih, GWR. Ya. Nah, kita lihat di sini ada kata tunnel. Ini dia, kita ketemu kata tunnel. Nah, ya, ada kata tunnel, terus ada kata nih break walls ya. Break walls, ada kata break arc juga di sini. Arch. Nah, jadi jawabannya yang mana? Kata setelah yang mendekati ya. Jawabannya yang dekat-dekat kata ini kan. Nah, jawabannya adalah ini, guys. Jadi tunnel yang ini mengacu kepada covered with itu sama dengan on top of. Ya, di atas kan sampul terlapis. Nah, dia on top of ini sama dengan covered with. Sehingga jawabannya adalah 2 meter deep layer of soil. Oke, 2 meter deep layer of soil. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah apa yang cover itu? Yang covernya adalah soil. Nah, jadi gitu cara menjawabnya, guys ya. Pertama adalah tadi seperti yang Koci bilang, kita review sedikit. Kalian key idea-nya ya. Pertama-tama mungkin kita review dari awal biar ini ya. Pertama-tama yang perlu kalian perhatikan adalah instruction-nya, ya kan? Setelah kalian dapat instruction-nya, selanjutnya kalian baca soal. Setelah baca soal, terus temukan key ideas. Setelah key ideas baru ke teks. Nah, di teks perlu diingat bahwa jawabannya selalu berurutan, ya kan? Jawabannya selalu berurutan. Jadi urutannya bisa dari paragraf 1 udah pasti sampai ke bawah. Nah, terus kalian cari key idea-nya dengan membaca cepat. Udah itu jawabannya adalah kata di dekat-dekat key idea tersebut. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah membahas salah satu jenis soal IELTS reading, yaitu note completion. Ya. Oke. Terus next kita akan lanjut membahas tentang contoh soal IELTS yang lain. Untuk masih dalam reading dengan teks yang sama, itu dia tentang not given true or false ya. True or false not given question. Oke. Nah, kalau sudah kita lanjut, let's go.